Presiden kedua Amerika Serikat John Adams pernah membuat pernyataan penting. Democracy never lasts long. As soon as it housed and mothered itself, there never was a democracy yet that didn't commit suicide. Demokrasi itu tidak akan bertahan lama katanya. Ia akan segera aus dan membunuh dirinya sendiri. Tidak pernah ada sebelumnya demokrasi yang tidak bunuh diri. Ini pernyataannya. Mengapa demokrasi itu membunuh dirinya sendiri? Dalam hal ini sosiolog Robert Michels mengungkapkan, demokrasi gagal menghentikan kecenderungan oligarkis untuk muncul ke permukaan. Oligarki itu adalah sekelompok kecil masyarakat yang mengendalikan politik, ekonomi, dan hukum. Terkait hal ini, saya pikir ungkapan Thomas Jefferson, Presiden ketiga Amerika Serikat, menarik untuk disimak. Demokrasi tak berbeda dengan hukum rimba katanya, di mana 51% bagian dari rakyat boleh mengambil hak dari 49% bagian lainnya. Dan akhirnya, partai politik dalam sistem demokrasi hanyalah mesin pendulang suara rakyat demi kepentingan dominasi politik oligarki. Hal ini diungkapkan dalam hasil studi dari Adam Przeworski dalam bukunya Sustainable Democracy. Kawan-kawan, catat dengan tinta merah tebal. Sekali lagi, catat. Sekali lagi, catat. Gonjang-ganjing politik yang sedang terjadi di Indonesia saat ini menunjukkan dengan terang benderang konteks tesis-tesis di atas. Dan ketika kita membicarakan demokrasi, ia tak bisa dilepaskan dari konteks ekonomi politik yang diterapkan di negeri ini, yakni kapitalisme neoliberal. Penerapan kapitalisme neoliberal inilah yang menjadi penyebab pengeruan kekayaan alam melimpah negeri ini untuk kepentingan oligarki. Catat lagi dengan tinta tebal merah kita. Demokrasi dan kapitalisme adalah dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Sekali lagi, demokrasi dan kapitalisme adalah dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Begini menerangkannya. Demokrasi membutuhkan uang banyak untuk kontestasi. Dari mana uang itu? Dari para kapitalis, para oligark, para pemegang modal. Sedangkan para kapitalis, para oligark, para pemegang modal membutuhkan kebijakan yang legal untuk mengeruk dan merampok kekayaan negeri ini. Dari mana kebijakan legal itu? Ya dari demokrasi. Inilah sistem rusak yang diterapkan di negeri ini. Sistem rusak ini muncul dari prinsip sekularisme, pemisahan agama dengan kehidupan. Pertanyaannya, masihkah teman-teman mau ditipu oleh demokrasi? Masihkah kawan percaya dengan kapitalisme neoliberal yang diterapkan di negeri ini? Saatnya pikiran dan hati kita merdeka. Kemudian lakukan perubahan. Wassalam.